AI-nya targetnya bukan melihat sesuatu yang normal, gitu ya. Jadi kita melihat sesuatu yang tidak normal. Jadi kita melihat outliers kalau di dunia statistik. Masalah dari outliers tadi adalah, nah ini masalah besarnya adalah, masalahnya outliers itu cuma sedikit sekali. Sementara data yang normal itu gede banget. Kalau kita cuma main rata-rata, kita melihat rata-rata, yang outliers akan hilang dari pandangan mata. Kebayang ya? Jadi masalahnya kita adalah, kita harus bisa melihat sesuatu yang tidak normal dan jumlahnya sedikit banget. Itu ngeri. Gimana caranya kita melihat sesuatu yang tidak normal dan sedikit, tapi presisi, mabuk di situ. Kasih tahu dulu nih masalahnya. Kalau di dunia bisnisnya, kita biasanya melihat sesuatu yang normal, misalnya masalah keuangan, masalah perencanaan program ke depan. Biasanya kita melihatnya yang normal gimana, terus kita biasanya datanya antara yin dan yang baik sama yang buruk, biasnya sama, seimbang. Gitu ya. Jadi kalau kita pakai AI di dunia biasanya kita berharap tidak ada bias, datanya sama, seimbang, kiri kanan sama. Kalau di AI ini, kalau di security, itu sangat tidak normal banget. Ya, algoritmanya beda banget sih sebetulnya. Saya cenderung tidak pakai LLM untuk mainan kayak gini. Saya akan cenderung banget makainya machine learning sih sebetulnya. Jadi tidak pakai LLM. Ini ngomong teknisnya ya, karena kita akan dealing dengan sesuatu yang tidak normal. Gitu. Ini cuma ngasih tahu masalah gedenya aja ya, supaya kerasa bahwa nanti yang kita hadapi bukan sesuatu yang biasa sih sebetulnya. Hal ini juga terjadi kalau kita kayak di PPATK, mereka harus deteksi fraud. Fraud itu nggak normal. Gimana cara deteksi? Dan yang barunya lagi di dunia ini adalah semua trafficnya itu real time. Jadi bukan traffic, kita melihat laporan bulanan terus dianalisa, ada maling nggak bulan ini? Kagak. Orang ini trafficnya detik, dan kita bisa analisa dalam waktu detik. Mampus ini, asli mampus. Jadi saya ngasih pahitnya dulu ya, supaya kerasa bahwa kita punya masalah besar sih sebetulnya di sini. Yang seru lagi dari makhluk ini adalah kita operasinya di Indonesia. Pertanyaannya, Indonesia sama Amerika sama enggak? Indonesia sama Jepang sama Singapura sama enggak? Bisa beda banget. Konsekuensinya dari perbedaan tadi, nanti kan ada 3 vendor yang akan ngomong ya. Pertanyaan, kalau saya udah ngadepin vendor, pertanyaan simpel-simpel aja. Data set itu bisa merepresentasikan traffic Indonesia atau enggak? Traffic kita sama-sama sama kagak? Itu masalahnya. Kalau model yang dipakainya beda, nanti waktu dia ngambil keputusan jadi bisa beda. Itu masalahnya. Makanya saya punya kecenderungan buat bikin sendiri dan kita melakukan analisa dari trafiknya kita sendiri. Dan mudah-mudahan trafik selama ini disimpannya bagus supaya kita bisa analisa. Tapi ngomong jujur dulu ya, ngomong jujur. Saya kebetulan juri di satu Indonesia Award. Ini di belakangnya Astra Indonesia Award. Dan kita sudah 15 tahun melakukan awarding kayak gini. Sudah lama ya, ini bayangin, pola pikirnya sederhana banget. Buat awarding ini, orang bikin tulisan, masukin ke Astra, udah gitu tulisannya dinilai. Oke, kayak nilai ujian esai. Kalau tulisan kayak gini dapat nilai 5, tulisan kayak gini dapat nilai 7, tulisan kayak gini dapat nilai 9, kayak gitu ya. Selama 15 tahun. Dan per tahunnya ada 20-an submission, ada 20-an yang masukin. Oke. Yang seru dari cerita ini adalah dalam waktu 15 tahun, orang yang megang datanya ganti-ganti. Yang megang datanya bukan Astra ya, yang megang datanya Tempo. Jadi pusat data sama analisa Tempo, PDAT, pusat data analisis Tempo. Orangnya tiap 2 tahun ganti orang. Pas ganti orang, formatnya ganti. Mampus lu. Format ganti. Nah, program kan bego. Formatnya harus sama semua kan.
Kalau sama negatif, pandai kepala perit datanya kan, nah, udah pusing. Jadi waktu itu saya sebagai juri yang kurang ajar, saya ngomong dong sama anak-anak PDAT, minta dong datanya satu format kayak gini ya, kerjain nyatuin itu data 6 bulan nyatuin datanya. Jadi buat nyatuin data itu 6 bulan. Gue bikin program 30 menit, ngerangnya 5 menit, jadi hasilnya keluar. Cuma kan 6 bulan dia nyatuin. Nah, Anda akan ngerasain kayak gitu aja. Minta maaf. Ini SOC yang sudah beroperasi, kemungkinan besar beda-beda kan satu sama lain ya. Datanya lain ya. Selamat Pak Jeki. Udah ngerasain pemberitaan lu. Data, jadi yang paling susah adalah nyatuin data. Gitu ya. Apalagi ini banyak unit di bawahnya. Disatuin, udah gitu harus sama semua, dan itu nanti update-nya. Jadi datanya sama, kalau enggak pusing mesin. Karena mesin itu tolol, asli, goblok. Jangan berpikir ya pinter kagak, ya itu tolol banget. Jadi harus data formatnya sama, kalau satuin semuanya, bikin kesepakatan, metadata yang sama, baru bisa diproses. Belum lagi harus bikin model yang namanya rate, yang namanya alert itu seperti apa dari kondisi traffic Indonesia. Karena belum tentu kita bisa pakai model dari Amerika kita taruh sini, belum tentu jalan juga sih. Jadi ada masalah besar. Harapan saya dari ini semua saya sederhana. Saya pengen teman-teman bisa jadi contoh dari paling nggak BUMN di Republik ini lah. Soalnya yang butuh ini kan bukan Pertamina doang. Semua BUMN juga butuh. Bahkan Kementerian Lembaga juga butuh. Kalau bisa itu bisa jadi spin off, jadi model. Oke, kita masuk ke sini ya. Nah, wah tidak ada mereka lagi. Ada tanya jawab kan? Tanya jawabnya digabung aja ya. Atau mau ini? Gabungin aja ya, kagok lah. 36 menit lagi bro. Gini. Jadi kita akan juga soal AI integration ke SOC corporate. Ini fokusnya strategi, governance, benchmarking, biaya, SDM, ekosistem. Kira-kira gitu ya. Next. Jadi mandat, jadi bukan mandat ya Pak. Ya tugas lah. Tugasnya dari AI mempercepat analisis, bukan mempercepat kesalahan ya. Jadi meminimalkan kesalahan, mempercepat analisa. AI-nya tugasnya kayak gitu. Oke. Yang PR besar buat CISO-nya harus ngatur kewenangan sistem. Jadi PR-nya kira-kira gini. Si mesin punya hak apa aja? Itu harus diatur sama CISO, hati-hati. CISO yang atur. Boleh enggak data pribadi lewat? Kalau mau lewatin data pribadi harus diapain dulu? Nah itu harus diatur. Soalnya bisa bablas data pribadi. Mau dibikin anonimus, mau dibikin pseudonym, mau dibikin apa, ya harus diatur. Kalau enggak, bablas. Atau kalau mau di-encrypt pakai kayak gimana. Nah, ini satu korporat, kalau cuma headquarters-nya doang gampang. Jadi gue lagi kebayang sih. Ya, saya turut ini ya Pak. Terus antara senang sama prihatin jadi satu. Ujungnya adalah cognitive SOC, jadi SOC yang pintar. Kira-kira gitu ya. Mudah-mudahan nanti bisa otonom, bisa otomatis. Mudah-mudahan, tapi itu ngeri banget sampai level itu. Kalau bisa ya hebat. Gitu ya. Keputusan apa yang boleh dibuat oleh AI? Berdasarkan data apa, resikonya apa? Kira-kira gitu yang ada di kepala kita ya. Jawaban harus berada pada level bisnis, bukan teknologi, hati-hati. Nah ini di sisi ISO, ini urusannya bukan teknologi sih sebenarnya. Kebijakan, bisnisnya mau seperti apa. Oke. Jadi ini, datanya apa, resikonya apa. Nanti dari detailnya adalah format datanya seperti apa, metadata seperti apa, harus mulai kita definisi semua tuh. Tapi jujur dulu ya, urusan metadata dan sebagainya, saya nggak usah ke Pertamina lah. Yang komplain ke saya BPKP. Sederhana komplainnya. Jadi BPKP punya tugas buat analisa data satu Republik Indonesia. Terus dari analisa data yang ada dikasih buat masukan ke Presiden. Terus dia dapat dong semua data Republik Indonesia. Saya pengen nanya sama Bapak Ibu semua.
Oke. Satuannya beras apa? Sebut. Liter, kilogram, apalagi karung, kuintal. Itu baru beras. Coba yang lebih sederhana dari beras lah. Gender, jenis kelamin, satuannya apa? Apalagi? Laki perempuan, apalagi? L/B, apalagi? 01. Mampus nggak lu? Itu benar-benar bikin pusing yang buat analisa datanya. Jadi kita harus bikin standar skema datanya supaya lu sama semua. Jadi enak sih ngomongnya, PR-nya gede banget ini sebenarnya. Apalagi nanti kita harus ngomongin banyak produk. Mampus lu. Karena beda-beda. Contoh sederhana aja. Saya pakainya Wazoo nih. Wazoo. Alertnya punya level dari 0 sampai berapa belas lah. 16. Yang lain mungkin 0 sampai 10 kali ya. Nah, gue 16. Terus 16 sama 10 sama beda. Nah, terus gimana supaya sama? Nah, mampus tuh. Itu enak diomongin, tapi pas prakteknya horor nih ceritanya ya. Harus banyak berantem di antara Anda semua sih. Ya mudah-mudahan. Jangan lupa minum vitamin tiap pagi. Tapi ingat ya, kita mainnya di level bisnisnya ya, bukan di level teknologi. Next. Oke. Ancaman dari AI ya. Serangan lebih cepat, lebih personal. Oke. Biaya variasi biaya serangan turun banget. Terus identitas palsu makin meyakinkan. Ini contoh paling gampang kira-kira di fake lah. Nah, cuman yang serangan lebih personal kira-kira gini ya. Ini jujur, ini ngomong cerita beneran, jujur. Jadi salah satu dosen kami, namanya Dimas, dia akan buka IG-nya ITTS lah. IG IT Camp. IG IT Camp ya itu tuh. Bisa dilihat, oh bukan, ada daftar pembicaranya semua. Enggak. Ada, coba bisa dilihat dari luar tuh. IT Camp 2026. Ada yang, nah coba itu. Oh ini beda, baik lagi. Ada yang ada gambar semuanya. Nah carilah. Tapi kira-kira gini, Dimas akan bicara, jadi kita akan mengadakan IT Camp karena istri saya itu gondok. Waktu itu saya diundang ke Thailand, sama Thailand nggak dibayar. Udah gitu dia marah-marah ke saya. Ya temen di Thailand, dia ngundang nggak dibayar. Ya kalau jodoh oke aja, istrinya orang ngamuk kan. Udah daripada lu ngasih ilmu ke luar negeri nggak dibayar, kita bikin pintar bangsa Indonesia. Cuma kalau kita bikin pintar bangsa Indonesia di hotel kan mahal banget. Akhirnya kita campaign. Jadi IT Camp ceritanya kayak gitu. Nah IT Camp yang ini adalah nggak ada gambarnya, nggak dapet, ada di wiki saya juga sih. Kira-kira kita campaign. Nah salah satu yang bicara tadi Dimas. Dimas itu diminta tolong untuk penetration test DPR RI. Itu dosen. Maksudnya kampus kita diminta pentest DPR RI. Kita pentest lah DPR RI pakai cara manual. Kagak jebol. Karena dia anggarannya kan nggak ada nomor serinya. Kagak jebol sistemnya. Terus yang dilakukan sama Dimas adalah pentestnya dikawinkan dengan AI. Oke, jadi ini balik lagi ke slide-nya lagi. Nih, ini lebih personalnya fatal banget dan parah banget. Jadi teknik yang dipakai adalah dia melakukan mata-mata, dia jalanin AI-nya buat melakukan mata-mata dari sasarannya, dilihat ini sasarannya situs apa sih, fungsinya apa sih, inputnya sebelah mana sih, orang yang pakai kayak gimana sih, dibuat semua pakai AI, pakai mata-mata. AI kan pada dasarnya melakukan klasifikasi, dia klasifikasi kayak gimana, hasil klasifikasinya dibuat katanya, payload bahasa Indonesia itu payload. Nah, gue nggak ngerti bahasa Indonesia buat muatan, jadi buat nyerang apa ya, iya dah gitu lah.
Kalau kita pakai aplikasi penyerang kan kita harus masukin parameternya ini. Nah, kita bikin parameter tadi. Parameter, pelurunya ya. Pelurunya itu diambil dari hasil mata-mata pakai AI tadi, masukin. Tadinya 2 bulan kagak dua DPR masukin AI sehari itu hancur langsung kita laporin ke DPR, lu bolongnya sebelah sini. Ordernya sampai segitu level. Jadi dari yang bulan nggak jebol-jebol, 1 hari tembus langsung. Mainnya AI. Hati-hati, ini menurut saya sih enteng ya. Pas lu kerjain, ngeri banget, gitu ya. Jadi dan jujur hari ini, kalau kita lihat di rating kan di dunia ada pertandingan CTF ya, Capture the Flag, CTF. Sekarang yang rating atasnya itu AI rata-rata udah. Jadi mereka mulai dibantu AI. Bayangkan serangannya sekarang udah main AI sekarang. Ke Pertamina bakal AI itu hati-hati. AI yang masalah, jadi gini cara berpikirnya. Kalau kita nyerang dengan cara biasa, kita akan lempar peluru sembarangan aja. Pakai doa, mudah-mudahan jebol tuh Pertamina. Kalau pakai AI, dia nggak kayak gitu banget. Dia analisa dulu, oke, bisa salahnya kayak gimana nih, orangnya kayak gimana nih, ambilin semuanya data-data tadi, dari data-data tadi, misalnya yang paling sederhana ngejebolin password aja. Kalau yang cara blow on buat ngejebolin password, kan kita semua kata kita cobain ya, AA, AB, AC, AD, cobain satu-satu kan. Kalau yang pintar kan, kita cobain satu-satu, kita lihat aja nih orang, di profiling dulu kan, kira-kira ulang tahunnya kapan, kerjanya apa, kata-kata yang sering dipakai apa, kira-kira yang dekat sama keluarganya apa. Dia akan pakai kata-kata yang dekat sama ono. Itu juga yang dilakukan sama AI buat nyerang ke corporate. Jadi dia lihat aja corporate ini, pakainya kata-kata apa segala macam, itu yang akan dipakai buat serangan tadi. Dan jebolnya hari levelnya, dari yang bulan hari. Jadi besok tanggal 18-19 kita akan ngumpul di mana? Di Bogor. Oh dia soalnya penelitian. Di Bogor akan ngumpul dan salah satunya di masjidnya akan cerita tekniknya seperti apa buat serangan. Ya kalau teman-teman, tapi ini camping ya. Ya mudah-mudahan Pertamina masih bisa camping lah. Kalau Pak Jeki kayaknya nggak cocok. Oh di mana tuh di sini? Tiba-tiba gue nggak tahu. Terus biaya variasi serangan menurun. Jadi yang terjadi sama si Dimas, ini ceritanya ya. Ini contoh Mas lagi contohnya. Waktu awal kita bikin ngegabungin AI dengan serangan tadi, awalnya kita pakai N8N buat automation. N8N itu open source juga buat automation. Tapi ternyata lemah banget. Bongkar, software yang bongkar semua, di coding sama dia pakai Python semua, cepet banget dan nol dia ini. Jadi parah banget sih sebenarnya ini. Kalau identitas palsu makin meyakinkan, udah pada tahun di fake ya. Jadi nggak usah saya terangin lah di fake. Cuman korbannya, salah satu korbannya adalah bekas menteri. Jadi ada bekas menteri, mantan menteri yang lalu lah. Nggak usah ceritain siapanya ya. Dia cuma ngomong ke saya, no, ibu-ibu sih. Dia tinggal hitung aja, menteri yang cewek yang mana. Itu bukan buat orangnya nggak enak. Jadi dia tuh masih lihat foto orang jual produk pakai muka dia, sebel banget ini. Terus saya cuma ngomong gini aja, gampang solusinya gampang banget ya. Itu pasti yang jual pedagang juga, yang jual produknya nggak solusi dia hajar aja itu orang kan selesai. Terus saya coba ngomongin dulu, mau lanjut nggak nih? Lanjut, nama ibu naik soalnya di atas. Udah jangan ya udah diem. Kalau lanjut bisa, cuman nama kalau naik atas kan bisa baik bisa jelek ya. Jadi kamu ngambil resiko ya udah. Jadi ini banyak banget. Oke, lanjut dulu. Stop dulu. Jadi identitas, autentikasi, verifikasi jadi prioritas di sini. Oke, 4 menit lagi, next. Buset. Tapi ntar ada tanya jawab kan ya? Tapi tanya jawab sama itu ya.
Kira-kira sampai supaya bisa jadi sampai kognitif SOC yang pinter banget, dari yang SOC yang berbasis alert sama tiket kreatif ke yang berbasis AI ada governance audit, kira-kira kayak gitu. Jadi nanti dari sini ke AI berbasis resiko konteks keputusan, ini levelnya governance-nya, udah gitu kita masuk ke AI-nya. Kira-kira tahapannya kira-kira seperti itu ya, kebayang ya. Oke. Cuman ini yang perlu kita highlight, kematangan tinggi dari AI tadi bukan berarti kita ngilangin orang sih. Jujur, AI nggak pinter banget, orang tetap dibutuhkan, apalagi urusan front end. Front end biasanya manusia banget. Misalnya gini lah, ini di hotel, bisa nggak lobby kita ganti sama robot? Nggak mungkin, pasti manusia. Sepintar-pintarnya AI nggak akan mungkin ganti manusia sih sebetulnya. Kira-kira itulah. Oke, next. Kalau benchmark dari sisi negara, di Amerika mereka pakai risk framework, pakai ekosistem industri, ada NISP segala macam, NISP bisa dilihat. Di Eropa urusannya GDPR, integritas kepatuhan. Di Singapura, di Australia dia lebih pragmatis, secure by design kayak gitu. Kalau insting saya bilang, kita kemungkinan akan cenderung seperti Singapura sih. Pemerintahnya memang kemungkinan akan yang di atas, tapi kita sendiri sebagai praktisi kemungkinan akan yang sebelah bawah sini yang Singapura ini. Jadi lebih pragmatis, terus secure by design. Jadi secure by design konsekuensinya apa? Kita harus duduk dari awal, mendesain sistemnya supaya aman dari awalnya, bukan tambah sulam. Kira-kira sederhananya kira-kira kayak gitu. Ini PR-nya gede banget. Kalau boleh saran, supaya bisa sampai secure by design, kalau boleh saran sih ya, itu buku di copy semua. Udah gitu kita prompting, ini pakai prompt banget, prompting target tujuan si AI SOC seperti apa, masukin bukunya dan minta dari AI buat nurunin langkah tahapan yang harus kita lewati. Tapi dari buku-buku, ini bukunya lumayan mau disekat ya. Bentar aja lah, waktunya kepanjangan kan. Oke. Tapi intinya kita ambil dari pelajaran negara-negara ini, kita ambil prinsip yang terbaiknya, jangan dirumah-rumah sih, kira-kira kayak gitu. Nah, ini baru sampai slide berapa ya? 8. Buat Indonesia, kebijakan mulai terbentuk, implementasi perlu diperkuat, butuh standar keamanan AI dan evaluasi model, ketelanjutan kritis, harus punya exit plan. Wah, ini moderator sudah mulai jelas. Oh, oke. Ya, terima kasih. Mau lanjut ini atau tanya jawab? Ini dulu. Ini dulu ya. Oke. Ini saya kasih gambaran dulu ya, yang keamanan AI, yang sering kita tidak sadar. Oke, contoh sederhana aja. Ini keamanan AI. Udah bunyi, mantap. Biar anak sekolah. Ini yang sering kita tidak sadar, yang keamanan AI ya. Contoh sederhananya gini lah. Kejadian modelnya kira-kira gini. Tahun lalu waktu itu BSSN, Badan Sipil Sandi Negara, undang saya ngomongnya kayak gini, no, bisa nggak email bentuknya ya ngomong soal keamanan AI. Ternyata pas di lokasinya AI buat keamanan cyber, kan beda banget tuh makhluk. Akibatnya saya mulai mengamati kompleks keamanan AI. Contoh sederhana dari keamanan AI itu kira-kira gini, contoh sederhana keamanan AI. Pada pernah nge-prompt ke ChatGPT kan? Pernah ya? Pernah nggak nge-prompt isinya, tolong buatkan skrip untuk attack Presiden RI.go.id? Nggak pernah ya? Nggak pernah tuh ya? Pak Jeki orang baik-baik nggak pernah. Jangan khawatir, saya sudah pernah dapat email dari ChatGPT, isinya gini, lu nge-prompt kayak gini lagi, account lu gue delete. Udah sampai kayak gitu. Dapat email. Parah. Jadi kalau yang cuma sekali 2 kali, langsung ChatGPT akan jawab kayak gini, responsnya ya, ChatGPT itu artinya jawab, mohon maaf, kami tidak bisa memberikan skrip seperti itu karena melanggar hukum. Tapi belum sampai email.
ono sampai sudah dapat indah, lu jadi lagi lu buat delete. Jadi dia punya tahapan mekanisme buat ngamanin AI-nya sih sebetulnya. Jadi dalam AI-nya si ChatGPT itu ada firewall-nya yang kita nggak tahu ya. Jadi sering kita nggak tahu. Dan saya juga sudah dapat email dari Google, YouTube 7 kali. Lu kerjain lagi channel lu gue delete. Ini lu pada ahli surga semua sih, jadi nggak ngerasa kayak gini. Tapi apa, jadi kalau kita mau ngerti yang namanya security, ya lu harus jadi bajingan yang nomor 1. Kalau nggak jadi bajingan, lu nggak tahu cara ngamanin sistem lu kan. Nah, sekarang kalau keamanan AI yang sederhana ini ngomongnya terus ya, apa nulisnya sih gampang. Standar keamanan AI sebetulnya kejadian benernya kira-kira gini. Kalau kita nge-prompt, sebelum prompt kita masuk sampai ke AI benernya, LLM di belakang itu, ada prompt lagi yang akan nahan. Jadi prompt kita akan ditambahin prompt, di prompting lagi. Prompt ini ada standarnya di prompt ini. Ini si prompt ngomong si AI ya, Anda jangan menjawab pertanyaan yang tidak etik, pertanyaan ilegal. Ada promptnya, panjang banget itu. Itu namanya sistem prompt. Kalau enggak, masih banyak, masih 12 menit lagi. Pindah, masuk ke web. Gue kasih dia sistem prompt ya. Enggak, masuk ke ini. Masuk ke sini, IP-nya berapa tadi? 202 192 168 0202 202 ya udah slash titik 2 567 titik 2 5678 kayak enter. Hah? Belum ya. Yang 8 ini nggak dipasang ya? Hah? Lah, gue nggak install. Enggak, maksudnya yang di crash ini install. Ini crash soalnya satu lagi yang udah disiapin buat yang ini crash. Ya udah, nih, ya udah contoh sini aja lah. Klik AI agent-nya aja lah. Di gambar ada ini kelihatan AI agent nggak? Ini kayaknya ada AI agent yang kecil. Nah ini AI agent. Ini ada AI agent tadi. Nah ini AI agent. Jadi itu udah mulai otomasi ya. N8N itu buat otomasi buat nyambungin AI ke yang lain. Biasanya kita berpikir AI cuma berdiri sendiri, AI sendirian aja mainnya. Sebetulnya AI bisa kita bikin supaya bisa connect ke database, connect ke WhatsApp, connect kemana-mana. Nah, fungsi gedenya adanya di AI agent yang ini. Kalau kita masuk ke dalam AI, tadi saya kalau di sini ada, saya bisa masuk, saya bisa kasih lihat yang namanya sistem prompt. Di sistem prompt itu kita bisa ngasih kayak firewall, kita bentuknya kata-kata aja. Anda nggak boleh jawab ini, kalau Anda nggak tahu jangan jawab, itu juga bagian dari sistem prompt. Jadi kita bisa ngasih rule kayak gitu di AI agent-nya ini. Ya, harus penjaganya. Jadi penjaganya kata-kata. Iya, benar. Nah, kerennya itu digunakan kata-kata. Kalau kita salah kata-kata, bablas. Gampang. Moga aja. Cara kertasnya kira-kira ini logika kertasnya ya. Jadi kira-kira gini. Ini gue jadi ngajarin hacking. Nanti aja. Ya, pokoknya ada AI agent tuh ya. Jadi buat proteksi. Gitu ya. Gitu. Oke, balik lagi ke ini. Mana tadi slide? Oh, sabar, belum keluar. Oke. Kita masuk slide. Hah? Sesi 2 aja lah ya. Jadi ini seru nih urusannya. Jadi jangan khawatir, AI perlu dikasih pertahanan. Kalau enggak, jebol. Parah banget. Oke, udah. Model juga harus dievaluasi. Ada teknik buat evaluasi model. Contoh, apakah model yang kita, kalau untuk di bisnis ya, apakah model kita cukup adil? Gitu. Cuman kalau kita kan bukan bisnis, kita buat security. Apakah model kita bisa deteksi outliers? Itu beda lagi.
dievaluasi modelnya. Soalnya kita perlu sesuatu yang presisi. Nah itu kita evaluasi. Jadi tapi yang penting dari ini semua adalah bukan masalah kecepatan yang perlu kita tempel di kepala ya. Yang penting bukan kecepatannya sih sebetulnya, yang penting safety. Apalagi ini urusannya minyak. Jangan sampai kebakar kayak di Jawa Timur kan berapa urusan gue. Kira-kira gitu ya. Jadi resiko AI bukan hanya data, tapi produksi, keselamatan, lingkungan, reputasi. Jadi harus kita ingat ini urusan itu semua. Oke. Balik lagi, nah lanjut kita bikin cepat aja ya. Ujungnya ya, ini barangkali yang operation teknologi, yang ini information technology. Kalau di operation gas minyak kan ada availability, proses, kontrol perubahan, rollback, apa segala macam. Yang pentingnya yang di sebelah sini sih sebetulnya. Yang ini kita harus mendukung ke arah sana, masalah identitas, endpoint, cloud, aplikasi, data. Cuman kalau ini kagak jalan, ini bisa collapse banget. Jadi ini penting banget. Contoh kejadian yang paling kerasa adalah pusat data nasional. Jebol kena ransomware. Harga pusat data nasionalnya nggak seberapa sih. Pas jebol, database imigrasi hilang, imigrasi sampai berapa hari dan bisa operasional. Jadi itu contoh yang realnya. Jadi sebetulnya harga dari SOC ini bukan miliar, harganya udah triliun sih sebetulnya, karena kalau sampai impact-nya terjadi, ini masalah. Konsekuensinya yang tanggung jawab siapa? Apa kamu operation? Apa orang security? Itu aja sih yang harus kita pikirin. Mau di operation atau security, atau ditaruh di manajemen support aja, atau ditaruh di atas. Karena ini impact-nya bisa parah banget ke sebelah sininya, kira-kira kayak gitu. Next. Oh ini ada, oh ya udah nggak apa-apa. Ini teknologinya AI di SOC ada beberapa. Ada mesin learning buat deteksi, korelasi, prioritas. Ada LLM ditambahin dengan RAG, itu buat ngeringkas investigasi. Ada agentic AI untuk dapetin data lebih dalam lagi. Karena agentic AI bisa ngomong ke database, bisa ngomong kemana-mana dia, gitu ya. Agentic AI bisa kemana-mana banget. Tapi kita perlu batasin juga misalnya. Jujur kalau saya sendiri, saya akan cenderung ke arah yang sini, sebetulnya. Yang atas, buat machine learning-nya. Karena itu yang buat deteksinya. Yang lainnya akan support ke yang ML ini, sebetulnya. Oke. Pilih teknologi berdasarkan risiko, kualitas data, bukan tren. Itu yang perlu kita catat di